Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Aditya Pajawati Mahdum, mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Jepara dari Prodi PGSD kelas 1 SDA 1 dengan NIM 2213300000933. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Eka Setiabudi, MPD, dengan tema pengaruh lagu yang sering didengar terhadap mood belajar. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait tema tersebut. Nah, lagu itu apa sih? Dan seperti apa lagu itu? Sudah berulang-ulang kali dalam kehidupan kita mendengarkan lagu, baik yang disengaja maupun tidak. Seperti saat kita sedang di mall, di Indomaret, Alfamaret, kita mendengarkan lagu. Dan contohnya yang tidak disengaja itu seperti saat kita di pasar mendengarkan lagu, di Pertamini juga mendengarkan lagu. Kalau begitu, lagu itu apa sih? Jika berbicara tentang lagu, indera pertama yang berfungsi adalah indera pendengaran, karena bentuk dari lagu itu sendiri adalah bunyi. Nah, menurut Mulyono, lagu adalah ragam bahasa yang berirama, sedangkan menurut KBBI terdapat 3 penjelasannya, berupa yang pertama, ragam suara yang berirama dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya. Yang kedua, nyanyi-nyanyian perjuangan. Sedangkan yang ketiga yaitu film yang menjadi dasar cerita film kebangsaan lagu resmi negara tertentu. Sedangkan menurut Wikipedia, lagu adalah gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal. Dan biasanya diiringi musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Dan raga nada atau suara yang berirama juga bisa disebut sebagai lagu. Tujuan dari lagu diciptakan yaitu sebagai sarana informasi, edukasi, serta mengekspresikan apa yang dirasakan oleh sang penciptanya. Lalu, bagaimana bisa sebuah lagu yang sering kita dengarkan dapat mempengaruhi dalam mood belajar kita? Saat belajar, kita tentunya memerlukan konsentrasi agar dapat memahami pelajaran apa yang telah kita agar dapat memahami pelajaran tersebut. Sedangkan dalam belajar sambil mendengarkan lagu itu memerlukan konsentrasi yang lebih tinggi lagi. Sehingga tidak semua orang dapat belajar sambil mendengarkan lagu. Hal ini dapat dibuktikan saat mendengarkan lagu, kita cenderung untuk contohnya seperti yang pertama, mengikuti lagu tersebut, menyanyi-nyanyi, atau sekedar menari-nari sederhana seperti menggelengkan kepala, tangan, bahkan seluruh badan. Yang kedua, menurut Bernstein dan Vickers, di waktu tertentu terkadang kita merasa jenuh, kesal, sedih, marah, gelisah, bahkan bahagia. Hal ini terjadi karena secara tidak sadar kita telah menghayati dari lagu yang kita dengarkan tersebut. Nah, lalu dampak apa saja atau pengaruh apa saja yang ada karena telah mendengarkan lagu-lagu tersebut? Terdapat 2 dampak. Yang pertama, dampak positif, di mana itu dapat membantu untuk pemulihan mood dalam belajar, karena dalam suatu lagu itu dapat mempengaruhi kita. Dengan adanya lagu tersebut, kita menjadi tidak bosan saat belajar, dapat meningkatkan kreativitas belajar, menambah kosakata, membuat rileks dan tenang, serta menghilangkan rasa gugup. Menurut Björn Julius, Bien, Lauka, Solo Baca, O'Neill, Zilmandi, dan Gan, mendengarkan lagu itu dapat mengubah emosi, untuk melepaskan emosi, serta untuk menikmati atau menghibur diri, dan untuk menghilangkan rasa stres. Sedangkan dampak negatif yang timbul yaitu adanya rasa ketergangguan, karena seperti yang tadi itu, tidak semua orang itu dapat belajar sambil mendengarkan lagu. Yang kedua itu dapat menghilangkan prioritas utama, yaitu belajar, karena beberapa orang pastinya saat mendengarkan lagu lebih memilih lagunya ketimbang belajar. Lalu, lagu yang biasa didengar dapat membuat suatu dampak pada pola belajar mereka, baik yang positif maupun negatif. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, tergantung bagaimana cara kita mengontrol diri. Namun, dampak yang dirasakan ketika mendengarkan lagu itu lebih ke positif, karena lagu tersebut dapat merangsang proses berpikir dan mempengaruhi mood belajar. Kita juga bisa harusnya untuk memilih milah lagu mana saja yang cocok untuk didengar saat belajar. Karena saat belajar dan mendengarkan lagu, kita juga tanpa sadar telah melampiaskan apa yang kita rasakan. Contohnya, saat kita mendengarkan lagu yang melo-melo atau yang sedih-sedih, kita itu cenderung seperti kayak ikut sedih juga. Jadi kayak nggak nggak bisa untuk berpikir dalam belajar tersebut, sehingga terganggu. Sedangkan lagu-lagu yang berenergik seperti lagu-lagu pop atau K-pop itu dapat membantu kita. Nah, untuk menghindari rasa emosional yang tidak terkendali tersebut, maka kita harus memilih lagu yang membangun dan berpower. Sekian Sekian penyampaian dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.